Ibadah kita, yaitu pada tanggal 2 Oktober kita pelayanan perjamuan kudus di Gereja Prawe tanggal 2 Oktober jam 6 pagi. Yang kedua tanggal 9 Oktober untuk Penatua Diakon lingkungan pelayanan 4 kita pelayanan di LP jam 9.00. Kami harapkan Bapak Ibu untuk hadir dalam pelayanan ini. Terima kasih. Yang kemudian pembuka saya sendiri, kemudian pendeta yang melayani untuk kita melayani firman Tuhan adalah Ibu Christine Thomasila MTH. Sebelum kita memulai ibadah ini, tidak perlu kedengaran salam. Ya, kalau kami dari Ngaju ini memang gitu, Bu Pendeta. Jadi kalau tidak terlalu kedengaran, diulangnya lagi. Oleh kita memujikan Tuhan, ya, jadi harus dengan semangat. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat. Ya, surat cinta Ibu. Cinta kepada Ibu. Selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di tempat kami. Ibu Bapak, sidang jemaat sekalian yang kami kasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami atas nama keluarga dalam rumah tangga di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sidang jemaat, baik yang datang dari tempat-tempat yang lain, lingkungan atau yang jauh sekalipun, yang boleh berhadir untuk bersama-sama dengan kami di sini beribadah untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu dan sidang jemaat sekalian yang dengan ringan hati membuangkan waktunya yang sangat berharga, yaitu kami ucapkan terima kasih. Dan dalam kesempatan ini juga kami mohon maaf karena jadwal kebaktian kami di sini kami tunda, tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan oleh pengurus lingkungan, yang seharusnya tanggal 30 Juli 2022 ternyata hari ini, karena mengingat beberapa hal, yaitu kerepotan dan kesibukan. Kesibukan ini kami tidak habis-habisnya, jadi sibuk lagi, tambah sibuk lagi. Pertama, kami ucapkan juga kepada keluarga kami, keluarga besar kerukunan warga Antangkalang, yang sebagian sudah datang di sini, kemudian mereka sudah ada di sekitar Basarang, kilometer 7. Jadi kita sambil berjalan dan mereka masih di jalan, dan semoga Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan dan boleh tiba bersama-sama dengan kita pada saat ini, ibadah kita pada saat ini. Adapun kebaktian kita, karena kami merasa bersyukur pada sore hari ini dalam kasih Tuhan, kebaikan Tuhan,
dan penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan sungguh luar biasa, terutama bagi saya pribadi, yaitu bahwa Tuhan memberi saya umur panjang, sehat, dan kalau kuat enggak, tapi juga sudah menurun. Apa yang saya maksudkan? Karena saya lahir tahun 1962. Bela le. Jadi saya sudah pensiun, Pak Pendeta. Sudah pensiun dari pegawai. Saya tidak usah bersembunyi-sembunyi, saya sebagai seorang pendidik atau guru. Jadi kalau kami guru ini ya eselon 2 8, bahwa katanya apa di situ, segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk kita pada saat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian tidak terlalu bosan mendengar apa yang kami sampaikan. Yang jeleknya dibuang, yang baik-baiknya diambil. Oleh pada saat-saat seperti ini kita bisa berpandai-pandai. Kalau habis ibadah ini ngus-ngus buli benyen ke mak tuh. Jadi biar teh tahi papander Bu Pendeta. Demikian Bapak dan Ibu, kami serahkan sepenuhnya kepada yang memimpin kita dalam ibadah ini. Selamat sore, terima kasih, Tuhan berkati. Pada bait yang kedua diundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Bila kulihat bintang gemerlap. Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau aku, maka jiwaku memujimu, sungguh besar kau Allahku. Berdiri. Ya Tuhanku, berianmu dalam benakku, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darah yang kudus, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau aku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Yesus Kristus,
Tuhan Yesus, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, oleh karena Engkaulah, ya Tuhan Yesus, yang layak kami sembah dan ditinggikan. Engkau telah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkau telah memberkati dan mencukupi kami, serta melindungi dan menuntun hidup kami. Terlebih-lebih ya Bapa, pada sore hari ini kami dapat berkumpul, bersekutu dalam ibadah rumah tangga pelayanan lingkungan 4 Jemaat Kelawa. Di tempat Bapak Sidi, beserta ibu dan keluarganya yang telah membuka hati dan pintu rumahnya untuk kami beribadah. Berkatilah kehidupan rumah tangga mereka, agar apa yang mereka cita-citakan berhasil dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak dan Ibu yang tidak dapat hadir pada sore hari ini, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai tiap langkah mereka, agar pada kebaktian di hari-hari yang akan datang, mereka dapat berkumpul bersama kami untuk bersama-sama beribadah. Ya Bapa, jika sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu yaitu Pendeta Christine Tomasila, Pendeta Pelayanan. Biarlah firman yang kami dengar dan kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami untuk menghadapi kehidupan ini. Karena firman-Mu sumber pengetahuan bagi kehidupan kami. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu, supaya kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sore ini terambil dari kitab Perjanjian Lama Yeremia pasal 32 ayat 6 sampai 15 dengan perikop pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sesungguhnya Hanamel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanamel anak pamanku kepadaku di pelantaran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanamel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi yang menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinan yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Masea di depan Hanamel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin.
di sorga, terpujilah Engkau kekal di sepanjang musim kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami bersama pada saat ini Tuhan, karena firman adalah sulur dan pelita bagi langkah hidup kami di tengah dunia ini. Amin. Pemerintah bahkan memberi diri untuk dikarantina. Mereka tidak mengekang diri mereka di dalam rumah, tetapi memberi diri menuruti setiap anjuran pemerintah, sehingga berada di tempat karantina, meninggalkan keluarga, anak-anak, menantu, bahkan cucu. Saya dan ibu bapak adalah orang-orang juga yang mematuhi anjuran pemerintah. Kita memberi diri divaksin, kita memberi diri untuk memakai masker, mencuci tangan. Bahkan setiap anjuran pemerintah itu, sekalipun saudara-saudara di sebelah tidak seperti kita tetap memiliki hati yang taat sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan bukti dari itu semua ditampilkan oleh Yeremia, bahwa tanah dan ladang yang ia beli pada suatu ketika, tanah dan ladang itu akan dibeli oleh bangsa-bangsa lain dari bangsa Yehuda itu sendiri. Selamat berjuang di tengah dunia ini, miliki hati yang selalu menuruti kehendak Tuhan, tidak membangkang ataupun tidak keras kepala. Karena dalam perjalanan hidup kita, jika kita setia akan tuntunan Tuhan, maka di sanalah Tuhan memberikan masa depan yang indah. Shalom. Amin. Pujian dari Penatua Diakan Kalawak 4 bersama pendeta, kita dengarkan bersama.
Di tempat ini terbentang ucapan syukur terima kasih kepada kasih setia pemeliharaanmu di sepanjang musim kehidupan keluarga besar di tempat ini. Ada saudara-saudari, ada keluarga besar yang dihantar dari tempat jauh selamat sampai di tempat ini. Ada tetangga, teman, sahabat, dan jemaat yang berjumpa dan berkumpul di tempat ini mengagungkan Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa di setiap musim kehidupan kami, Engkau memelihara. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, sehingga hati kami ini tetap taat dan setia untuk setiap perintah yang Kau berikan. Bahkan melewati setiap anjuran pemerintah, kami boleh melewati COVID-19 sampai hari ini dalam keadaan sehat dan selamat. Hati kami yang menuruti segala perintah dan taat kepada aturan, telah kami saksikan bahwa Tuhan menolong kami. Sekalipun kami harus kehilangan, ada keluarga, teman, sahabat kami yang telah pulang lebih dulu ke rumah Bapa. Tentang setiap musim kehidupan beliau, sejak kecil sampai kini ia telah memasuki masa pensiun. Oh Tuhan yang luar biasa, memelihara kehidupannya sehingga ia tetap berada di tengah dunia sampai hari ini. Memberikan ia teman hidup, menghadirkan anak-anak, memberikan menantu, cucu, besan, teman, sahabat, jemaat dalam kehidupannya. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sehat dan sakit, gagal dan berhasil, duka dan suka, semuanya telah dilewatinya. Dan ia telah menyelesaikan pekerjaannya, tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Kami percaya di dalam masa pensiun ini Tuhan tetap memelihara dengan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Ia tetap menjadi orang tua terbaik dan termanis di hati keluarga, bersama istri tercinta, teman hidup yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Mereka terus saling menopang, saling menguatkan, menghibur, menyembuhkan dalam setiap jalan kehidupan mereka. Bahkan dalam pekerjaan yang mereka geluti di masa pensiun ini. Oh Tuhan, hitunglah itu semua, bahkan bahwa itu takkan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat termanis. Ada anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga di tempat ini. Anak tertua, anak terkasih, Sepri Wahyu Masmiri. Pada tanggal 20 September 2022 ini, Tuhan beri umur ke-37 tahun. Tuhan memberi pula usia pernikahan anak terkasih, Degrit dan Kevin, yang kedua tahun pada tanggal 26 September pada hari besok. Dalam doa ini, kami semua jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun Sepri dan selamat ulang tahun pernikahan Degrit dan Kevin. Tuhan Yesus yang luar biasa memberikan tubuh yang sehat, umur yang panjang, cinta yang hangat, segala kebaikan dengan waktu Tuhan dalam kerinduan dan penantian, memberikan kerukunan, keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan Tuhan yang terus menjadi nahkoda dalam jalan kehidupan mereka, sehingga dalam pekerjaan, pelayanan, dalam pergumulan dan tantangan hidup mereka terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan memegang tangan mereka erat-erat, sehingga mereka boleh menjadi pemenang melewati setiap tantangan kehidupan yang datang dan pergi. Kami berdoa untuk rumah tangga anak-anak terkasih keluarga Bapak Sidi, Sepri Wahyu Masmiri dan Remi Gius Andi, Astri Febriasi dan Meiko Andreas, Degrit Oktri Nurliansi dan Kevin Parmenas Niko Laus. Oh Tuhan, doa orang tua di tempat ini, doa kami semua jemaat Tuhan, bahwa mereka membina rumah tangga dengan diberkati terus oleh Tuhan.
hati sebagai hamba, saling mengasihi, mengampuni, memaafkan tanpa tepi, saling menerima, menguatkan dalam kurang dan lebih pasangan hidup, saling seiring dan sejalan, saling mendoakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Anak-anak yang Tuhan beri boleh bertumbuh dalam kesehatan dan kekuatan. Rezeki yang Tuhan berikan luar biasa dalam lumbung-lumbung hidup mereka, dalam setiap pekerjaan yang mereka geluti. Sehingga kebahagiaan orang tua adalah menyaksikan rumah tangga yang rukun dan harmonis dari anak-anak di tempat ini. Kami berdoa bagi cucu-cucu yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan mereka. Deborah Joyce Agacia atau Joya, kelas 5 SD. Stephen Roger, kelas 1 SD. Darren Timothy, 1 tahun 7 bulan. Philip Alexander Louis, 1 tahun 5 bulan. Yang baru keluar hari Sabtu kemarin dari Rumah Sakit Soka Insan Banjarmasin dengan diagnosa penyakit infeksi paru. Tuhan Yesus yang luar biasa memberkati 4 orang cucu di tengah keluarga Bapak Sidi ini, dalam pertumbuhan kanak-kanak, dalam kesehatan, dalam cinta kasih orang tua dan keluarga besar. Mereka pintar dalam pendidikan, tetapi jauh daripada itu hikmat dan akal budi Tuhan percayakan, sehingga mereka menjadi anak penurut nasihat orang tua, takut Tuhan. Dalam pemeliharaan orang tua dan keluarga mereka sehat. Dalam setiap permainan aktivitas mereka, mereka dipelihara oleh Tuhan, berbahagia dalam masa kanak-kanak mereka. Bagi Philip Alexander Louis, Tuhan berkati dan jamah tubuhnya, sehingga ia boleh melewati umur 1 tahun 5 bulan dan seterusnya dengan kondisi tubuh yang terus diberkati dengan kesehatan, sehingga setiap pengobatan yang dijalankan semuanya mendatangkan kebaikan. Diberkati orang tua yang merawat, sabar. Diberkati seluruh keluarga, pula seiring sejalan merawat cucu tercinta ini. Kami berdoa untuk Sanger atau Besan terkasih, Bapak Kevin sekeluarga, Bapak Meiko sekeluarga. Mari Tuhan berkati kehidupan mereka sebagai orang tua bagi anak, menantu, dan cucu dengan kesabaran, hikmat, akal budi. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka dengan rezeki yang baik dan manis. Kami berdoa bagi rencana keluarga besar di tempat ini, yakni pemugaran makam orang tua terkasih yang ada di daerah Tumbang Miri. Tuhan Yesus menyempurnakan rencana mereka ini, bahwa dari setiap niat baik yang dibawa dalam pertolongan Tuhan, semuanya diberkati, keluarga sehat dan kuat, dana yang diperlukan tercukupi, bahkan keluarga rukun dalam permufakatan, sehingga makam orang tua terkasih mereka boleh terlaksana dengan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kerukunan keluarga Antang Kalang diberkati dengan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun mereka terpisah tempat tinggal, tetapi dalam peristiwa-peristiwa yang telah ditentukan, mereka berjumpa, tetap rukun dalam ikatan keluarga besar. Apapun yang mereka lewati, Tuhan hadir dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan hari-hari hidup mereka. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar mereka dimanapun berada. Tuhan yang baik memelihara mereka, Tuhan yang luar biasa menjaga dan melindungi. Kami berdoa untuk kehidupan kami secara pribadi, rumah tangga keluarga kami rukun dan harmonis, dan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang
punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketahui ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun jemaat-Mu yang hadir di sini mempersembahkan apa yang ada pada kami dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah adalah jika kami mampu mempersembahkan tubuh, karya, hidup, dan pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah seluruh persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermain indah siangan cerah, bintangnya hijau, burung tak henti, bunga pun bangkit, harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Musik dulu. Kita nanti kembali saya balik pertama. Tuhan, arahkanlah hatimu padanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.